Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama ibu-ibu PW Esther di rumah saja. Terima kasih kepada Bapak Panatua Agus Raharjito yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita semua sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi dari lagu rohani dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi 1 dan 2. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Esther, walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari lagu rohani Kidung Jemaat 393, 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa
Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Panatua Agus Raharjito. Selamat sore ibu-ibu PWSter yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah mingguan PWSter yang dilaksanakan setiap Sabtu sore pukul 4. Saya percaya bahwa meskipun kita tidak melakukannya secara fisik atau bertatap muka, namun ibu-ibu tetap setia dan tetap semangat di dalam mengikuti ibadah Sabtu sore ini. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38 yang saya beri judul Hana, yang saya ambil dari khotbah pelayanan wanita yang ditulis oleh dianapasireron.com. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah PWSter sore hari ini, dan hanya sesuai dengan keinginan serta kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami ini. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38. Sementara itu, silakan ibu-ibu mengikuti dan menyimaknya di dalam hati. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Ibu-ibu PWSter yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata-kata mutiara tentang wanita yang bunyinya begini. Kecantikan wanita bukan terletak pada pakaian yang dikenakannya, bukan pada bentuk tubuhnya atau cara dia menyisir rambutnya. Kecantikan wanita bukan pada kehalusan wajahnya, tetapi kecantikan yang murni terpancar dari jiwanya. Jiwa yang menyatakan kasih, jiwa yang setia dalam iman, jiwa yang berpengharapan, dan jiwa yang berada dalam Kristus, dan kecantikan itu akan tumbuh sepanjang waktu. Di dalam bacaan firman Tuhan tadi, kita berjumpa dengan sosok wanita yang memiliki kecantikan jiwa. Namanya adalah Hana. Ada 3 hal atau catatan tentang Hana dalam teks tersebut, yaitu yang pertama, Hana adalah seorang nabi perempuan atau nabiah. Namanya berarti penuh anugerah. Kedua, Hana adalah seorang janda yang berumur 84 tahun. Ia bersama suaminya
hanya selama 7 tahun. Dan sesudah itu ia menjanda. Hana menjalani hidup dengan tidak meratapi kemalangan nasibnya. Hana tidak mengeluh tentang hidupnya. Mungkin di mata orang lain, anugerah dalam kehidupan Hana sudah diambil Tuhan. Tapi Hana mengisi hidupnya dengan anugerah dan menjadi berkat. Hana memberikan teladan bagaimana seharusnya wanita Kristen memancarkan kecantikan jiwanya. Yang ketiga, Hana melayani dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Hana bertekun dalam doa. Doa Hana membuahkan hasil. Ia berjumpa dengan Yesus di usia lanjutnya. Hana bersaksi tentang datangnya Sang Mesias yang membawa kelepasan bagi Yerusalem. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari Hana kita dapat belajar tentang beberapa hal penting. Pertama, iman Hana semakin matang ketika Tuhan menambahkan tahun-tahun dalam hidupnya. Iman tidak berhubungan dengan usia maupun status seseorang. Karena itu, saat Tuhan menambahkan lagi tahun kehidupan kita pada tahun 2020 ini, maka marilah kita menjadi perempuan atau wanita Kristen yang semakin matang di dalam iman. Yang kedua, dari sosok Hana kita dapat belajar sebuah kunci dalam kehidupan, yaitu dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat seseorang dapat bertahan di dalam badai kehidupan, seperti yang sedang kita alami dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat kita peka mendengar suara Roh Kudus dan memahami rencana Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Ketiga, dari Hana kita belajar tentang kesetiaan. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang setia. Mereka tidak kehilangan pengharapan bertemu Mesias, meskipun penantian mereka sudah begitu lama. Mereka tetap setia dalam iman. Hana sangat setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sehari Hana berada di bait Allah, tetapi setiap hari. Kita pun diajak untuk setia menjalani hidup dan tanggung jawab sebagai istri, setia bersekutu dalam pertemuan-pertemuan ibadah, setia berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun, rahmat Tuhan bagi kita. Lalu yang keempat, sosok Hana memberi teladan bagi kita tentang bagaimana bertekun di dalam doa. Doa adalah kekuatan dan pengharapan kita, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Situasi kehidupan kita bisa saja semakin memburuk, tetapi bersama Tuhan dalam ketekunan doa kita tidak akan terpuruk. Yang terakhir, 5. Melalui Hana, kita juga dapat belajar menjadi perempuan Kristen atau wanita Kristen yang rajin dan setia dalam mengembangkan talenta yang kita miliki untuk menjadi kesaksian tentang Tuhan bagi banyak orang. Hidup Hana sampai pada usia yang lanjut bukanlah kehidupan yang kosong. Hidupnya berisi karena ia menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Isilah hari-hari kehidupan kita dengan kebaikan dan berkaryalah
dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan yang sudah ada di dalam diri kita. Ibu-ibu yang terkasih, sebagaimana kata Mutiara pada awal renungan tadi, bahwa kecantikan sejati seorang wanita adalah kecantikan dari jiwanya. Maka jadilah wanita yang cantik jiwa, yaitu semakin hari semakin matang di dalam iman, dekat dengan Tuhan, setia dalam iman, bertekun dalam doa, mengembangkan talenta sebagai kesaksian hidup di dalam Tuhan. Ada sebuah kata mutiara lain tentang kecantikan yang berbunyi demikian. Untuk membentuk bibir yang menawan, ucapkan kata-kata kebaikan. Untuk mendapatkan mata yang indah, carilah kebaikan pada setiap orang yang Anda jumpai. Untuk mendapatkan bentuk tubuh yang langsing, berbagilah berkat dengan mereka yang membutuhkan. Berbagilah makanan kepada mereka yang lapar. Untuk mendapatkan sikap tubuh yang indah, berjalanlah dengan hikmat. Hana telah menunjukkan teladan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Berjalanlah dengan hikmat. Pancarkanlah kecantikan jiwa dan nikmati berkat Tuhan saat kita mengutamakan kerajaannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana Engkau telah memberikan berkat-Mu yang besar kepada kami. Kini kami telah selesai dengan acara ibadah mingguan PWSter sore hari ini. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami baru saja belajar tentang bagaimana kehidupan Ana sebagai seorang wanita. Berkati kami supaya kami dapat mencontoh dan menjadi wanita yang memiliki kecantikan jiwa seperti yang dimiliki oleh Hana. Kami hendak melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, berkati kami selama kami beraktivitas, jauhkan kami dari mara bahaya sampai saat kami beristirahat pada malam hari nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kembali kita akan memuji Tuhan dari NKB 10, dari Kungkungan Malam Gelap. Kita akan menyanyikan 2 kali. Kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesus ku dari sengsara sakit dan
datanglah masuk ke dalam terang mulia. Yesusku datanglah dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesusku datanglah. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada sore hari ini kami boleh mengucap syukur dapat berkumpul dalam ibadah PW Esther untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat menjadi panduan buat kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada hari ini juga secara khusus kami berdoa untuk kaum ibu yang telah mengambil bagian dalam ibadah kaum wanita Esther. Kiranya Tuhan sertai selalu, memberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan mereka, baik di dalam rumah tangga ataupun pekerjaan di luar. Memberikan hikmat untuk dapat mendidik anak-anak dan mendampingi suami mereka masing-masing dalam susah maupun senang. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kaum wanita Esther. Kiranya Tuhan berkati, berikanlah hati kepada kaum ibu agar selalu dekat dengan Tuhan, setia dalam iman, bertekun dalam doa, dan mengembangkan talenta sebagai kesaksian hidup dalam Tuhan. Kepada kaum ibu yang belum dapat hadir, apapun yang menjadi persoalannya, Tuhan bukakan jalan. Sedang kepada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah dengan persekutuan PW Esther ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Demikian Tuhan, segala permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah segala permohonan kami ini terjadi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kami membawa doa syafaat ini kepadamu. Ibu-ibu silakan menyampaikan doa syafaat masing-masing dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Esther ini dengan menyanyikan pujian dari SPL 198. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita menyanyikan 2 kali.
kami umat-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau, menaikkan syukur dan pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggallah di rumah ibu masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kaum ibu PW Esther dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,